Halo teman-teman, di video kali ini saya akan unboxing dan review singkat laptop Acer Aspire A51545 R0J0. Nah, mungkin teman-teman yang klik video ini sudah tahu speknya ya. Ya, di sini laptop ini spek utamanya itu Ryzen 3 5300 ya, Ryzen 5000 series. Saya beli laptop ini online di e-commerce Tokopedia. Di sana saya beli di Arena IT namanya dengan harga 6 jutaan, 6.925.000. Dengan total yang saya keluarkan itu sebesar 7.049.000 ya. Jadinya biayanya lebih mahal 150.000 saya keluarkan itu untuk biaya packing kayu. Itu harga 25.000. Habis itu asuransi saya pakai ya, karena agak was-was juga ya dikirim dari luar pulau ke Bali, pakai asuransi itu 50.000. Habis itu untuk ongkirnya itu kena 70.000. Nah, biaya ongkir ini saya pilih yang biaya yang paling murah. Ya, dari pilihannya di sana ada reguler. Saya pilih yang kargo cepat. Di sana saya dapat lebih murah sebesar 70.000 banding reguler itu kalau nggak salah 280.000. Nah, dia totalnya kurang lebih 150. Saya keluarin biaya tambahan dari laptopnya yang harga 6,9 juta ini. Nah, pengirimannya ini saya tunggu sekitar 4 harian dari Jakarta ke Bali. Ini pembelian item di atas 5 juta pertama saya. Jadinya agak was-was di jalan, takutnya kenapa-napa gitu, takutnya layar pecah ataupun produknya tidak sesuai gitu ya. Dan akhirnya ini untung saya sampai dengan aman di Bali ya. Oh ya, ini unitnya saya sudah buka dulu dari packing kayunya karena untuk saya dokumentasi singkat ketika pecah ataupun tidak sesuai itu saya bisa cepet komplainnya karena bikin khawatir banget gitu. Setelah saya cek sih aman semua dan oke, ini yang saya dapatkan di pembelian ini. Oh ya, nanti link tokonya saya cantumin di deskripsi. Nah, di sini saya dapat tas tipenya backpack. Biasanya tas laptop, tas yang tipe laptop gitu, tipe yang persegi panjang, tapi ini dapatnya backpack. Ya, saya simpan dulu. Nah, ini dia untuk laptopnya. Saya sudah buka ini segelnya. Nah, di sini kita bisa lihat unitnya ini Acer Aspire 5 A51545 R0J0. Oke, kita lihat dalamannya ya. Tadi dalamnya ada kardus lagi, jadi ada 2 kardus. Oke, saya buka dulu. Nah, mari kita buka yang kardus lagi satu. Oh ya, di sini laptop ini sudah menyediakan Windows 11 original dan Office Home Studio yang permanen. Oke, bagi teman-teman yang penasaran kita belinya dapat apa saja, yuk kita lihat sama-sama. Nah, di sini kita dapat apa aja di paket pembeliannya. Di sini, nah ini yang saya cari sih, salah satu dari laptop ini. Dia ada opsi upgrade-nya. Jadi kita bisa pasang SSD SATA yang tipe SATA ataupun hard disk. Nah, di sini juga sudah disediakan bracket dan kabel konektornya. Nah, jadi kita nggak perlu repot-repot lagi cari terpisah untuk kabel konektor dan bracketnya. Di seri Lenovo kalau nggak salah itu saya sempat lihat dengan tipe prosesor yang sama, dia ada opsi upgrade tapi tidak disediakan konektornya di paket pembeliannya. Dan ini bagus sih, jadi lebih mudah. Nah, ini kita dapat sepasang bagian dari charger yang satu ini, yang ini kepalanya. Dan ini kabelnya. Untuk ukuran chargernya cukup compact ya, dan juga ringan. Ini charger 45 watt. Oke, cukup ringan tapi tipe chargernya cukup berbeda ya.
karena dia bisa dilepas begini. Oke. Nah, ini sambungannya. Oke, kita ke unitnya langsung. Oh ya, di sini ada juga seperti biasa kartu-kartu garansi. Acer Aspire 5, A5 1545. Ya, oke. Nah, oke, kita keluarkan laptopnya. Impresi pertama, ini laptopnya di atas saya ini bahannya seperti aluminium, cukup solid dan lumayan berat nih karena laptop juga 15,6 inch. Yang untuk di pot-potnya ini semua sudah, saya rasa sudah cukup banget, cuma dia minusnya itu nggak ada SD card reader, baik SD card reader yang micro ataupun untuk yang SD card yang besar itu yang untuk kamera. Oke, mari kita buka laptopnya. Oke, seperti ini tampilan unitnya. Untuk engselnya cukup solid. Nah, di sini ada stiker AMD Ryzen 5000 series. Pada saat tadi seperti yang saya bilang, pada saat datang itu saya sempat buka dulu laptopnya dan saya coba nyalain booting. Itu pada saat kita nyalakan itu langsung masuk ke settingan Windows 11. Nah, di sana kita tinggal next saja sampai di tampilan pertama seperti ini. Nah, itu dia tampilan Windows 11-nya. Oke, sedikit cerita, dulu saya laptopnya pakai Asus seri X ya. Seri X55DG, itu prosesor dari AMD juga, cuma AMD A10 ya, yang sebelum Ryzen. Nah, itu saya beli di harga 7,5 jutaan di tahun 2016. Spek laptop di harga 7 jutaan di tahun ini 2022. Wah, rasanya keren banget ya, sudah layar Full HD, sudah ada SSD-nya. Sedikit cerita, itu laptop Asus saya mati total. Jadi dia sudah bolak-balik saya ke tempat servis. Tapi akhirnya itu divonis chip prosesornya mati gitu ya. Di laptopnya nggak mau nyala. Nah, otomatis saya yang lagi kuliah ini cari penggantinya gitu. Tapi dengan budget yang mirip kayak dulu sekitar 7 jutaan gitu. Jadi ya saya cari tuh spek yang bisa maksimal yang saya dapatkan gitu di tahun 2022 ini. Yang pertama-tama saya cari itu adalah prosesor dulu ya. Prosesornya saya mau pakai apa ini? Maksimal lah di harga 7 jutaan gitu. Kondisi saat ini video dibuat itu kondisi di pasar itu ada Intel Core i3 Gen 11. Itu di range harga juga 6 jutaan ke atas. Itu kalau Core i3 saya lihat speknya itu 2 core 4 thread ya. Frekuensi clocknya itu memang tinggi banget, tapi saya lihat masih 2 core 4 thread. Sedangkan saya pinginnya itu upgrade dari laptop yang sebelumnya saya juga 4 thread ya, jadinya saya rasa juga kebutuhan editing foto, video dan 3D itu saya rasa butuh banyak core gitu. Kalau dari Intel sendiri ada generasi 11 seri lain ya, Core i5 11G berapa gitu. Tapi Core i5 itu harganya sekitar di range 8 jutaan ke atas itu. Sedangkan budget saya itu sekitar 6-7 juta gitu. Yang Intel Core i5 Gen 11 itu juga udah 4 core 8 thread ya, jadi 2 core lebih banyak dari Core i3.
Saya cari tuh seri-seri lain yang ada. Nah ini kan ada Ryzen. Saat ini dibuat itu videonya ada yang paling bawah itu ada Athlon Gold atau Athlon Silver, itu range harganya 5-6 juta. Habis itu ada Ryzen 3 32550U kalau nggak salah. Itu dia Ryzen tapi masih 2 core 4 thread juga, sama seperti Core i3. Dan juga Ryzennya itu dia masih seri 3000, yang dimana seri 3000 itu sebenarnya udah bagus banget ya untuk daily, untuk activity biasa seperti office, ngetik-ngetik, itu bagus banget. Dia masih 14 nanometer fabrikasinya. Itu saya jadi opsi dulu, saya keep dulu sambil saya nyari seri Ryzen yang lain ya. Di samping itu ada seri Ryzen 4000. Seri Ryzen 4000 di pasaran itu sudah bisa dibilang unitnya sudah tidak ada, sudah digantikan ya. Sebenarnya sih udah generasi 6000 Ryzen, cuma translate-nya ke pasar itu biasanya agak lama ya, sekitar 1-2 tahun lagi baru keluar. Nah di atas lagi saya lihat ada seri 5000 yang udah keluar. Sebenarnya sudah agak lama dirilisnya, udah setahun yang lalu, cuma masih relevan sih untuk sekarang. Mengingat juga seri 6000 itu masih belum ada untuk low end-nya, masih di high end saja. Nah ini jatuhlah pilihan saya ke Ryzen 3 5300U, dimana prosesor ini sudah 4 core 8 thread ya, jadi sesuai dengan keinginan saya, lebih banyak jumlah core-nya di harga yang maksimal yang saya keluarkan. Nah selain itu dia sudah Ryzen Mobile generasi ketiga ya, 5000 series. Dia pakai arsitektur Zen 2 dan fabrikasinya sudah lebih kecil lagi dari Ryzen 3 tadi yang 3000 series. Itu dia sudah 7 nanometer. Nah fabrikasi kecil ini berpengaruh sekali ke konsumsi daya ya, selain kecepatan prosesor yang lebih cepat juga gitu. Nah untuk pengolah grafiknya saya percayakan saja ke integrated graphic, karena seri MX di pasaran saat ini itu harga lebih di atas 7 jutaan itu, dan memang sih tumpang tindih ya antara kita milih grafis kenceng atau CPU yang lebih kenceng gitu. Nah menurut saya sih kombinasi Ryzen 5000 series ini dengan Radeon grafik itu Vega 6 compute unit dengan clock 1500 itu menurut saya sudah lebih dari cukup sesuai dengan kebutuhan saya. Mengingat level integrated graphic dari Radeon ini juga 1112 dengan kelas discrete MX gitu, yang seri MX 230 kalau nggak salah. Dan ini cukup bagus sih. Memang ada kombinasi Core i3 dengan MX series. Nah itu bisa juga jadi pilihan ya. Kalau teman-teman yang nyari Nvidia ya biasanya dikombinasikan dengan Core i3 Gen 11 gitu. Nah kenapa juga saya milih Ryzen 3 5300U ini, single thread mungkin masih dipegang Intel Core i3 dan beda cuma sedikit ya. Tapi kalau untuk masalah multi thread, untuk multitasking dan menuntut core lebih banyak, itu performanya 2 kali lipat dari Core i3 gitu. Bahkan Ryzen 3 5300U ini mirip banget dengan Core i5 Gen 11 nya itu. Dan itu keren banget sih, dapat di harga 7 jutaan dapat performa yang 2 kali lipat dibandingkan dengan konfigurasi Core i3 yang biasanya itu bawa di harga sekitar 6,25an itu RAM masih single channel, bahkan memorinya 256 gitu. Kalau yang konfigurasi ini sudah dapat RAM 8GB dual channel dan SSD 512. Jadi lebih lengkap aja untuk kita ngeluarin uang, kita nggak perlu nambahin uang lagi dan mikir lagi untuk nambahin RAM gitu ya, ngeluarin biaya lebih. Jadi paket lengkap sih untuk sekali beli gitu, untuk teman-teman yang nggak mau repot banget gitu dan nambah uang juga. Oh ya, dan mungkin ini teman-teman untuk awal-awal laptop ini keluarnya di harga bakal lebih tinggi loh, ada menjual sampai 8 jutaan gitu. Nah oke, kita bahas spesifikasinya langsung. Di sini layarnya ya, kita review fisiknya dulu. Layarnya ini sudah Full HD IPS panel, jadi sudah pakai IPS panel, memberikan kenyamanan ekstra dalam bekerja karena dipandang itu lebih enak gitu, karena warna tidak terlalu berubah. Karena saya lihat di pasaran masih ada ya, masih banyak yang pakai panel TN gitu. Dan menurut saya sih untuk investasi jangka panjang dan biar merasa upgrade itu lebih baik sih pakai panel IPS. Sebelum milih Acer ini saya ada beberapa opsi pas itu. Lenovo V14 dengan spek yang serupa itu, tapi layarnya itu masih HD 1366x768 dan
masih pakai TN ya, jadi ya nanggung gitu cuy. Saya sih pinginnya sekali upgrade tuh biar berasa upgrade gitu dari laptop sebelumnya gitu. Jadi enak banget dipandang, itu dia tajam, beda banget dengan laptop saya sebelumnya. Selanjutnya ke keyboard. Nah keyboardnya ini ditekan itu enak ya, lebih enak, ada rasa feeling yang berbeda dibanding laptop Asus lama saya. Nah yang beda sih ini dilengkapi dengan backlit. Nah dengan bantuan backlit ini sih akan membantu sekali ya. Saya kadang itu pingin kerja di tempat yang gelap, kalau pakai lampu tuh kadang-kadang matanya jadi cepet lelah gitu, suasana juga agak panas ya. Jadi kadang-kadang saya matikan lampu dan pingin suasana yang gelap gitu. Tombol on off nya di pojok kanan, untuk pengetikan saya oke-oke aja sih dengan kondisi seperti ini. Nah untuk touchpadnya oke menurut saya sih. Nah untuk konektivitasnya ini dia masih pakai Wi-Fi 5. Nah di sini dia masih pakai Wi-Fi AC. Kalau untuk Acer Aspire yang seri Core i3 itu dia udah pakai Wi-Fi 6 gitu saya lihat. Tapi saya nggak terlalu masalah sih dengan konektivitas itu. Saya rasa mungkin sekian ya teman-teman yang bisa saya sharing. Mungkin di sini video nggak isi benchmark, data-data benchmark seperti 3D Max, Cinebench ataupun gaming ya. Karena di sini saya cuma review singkat saja, cuma cerita singkat saja. Dan mungkin ini bisa memberikan gambaran untuk teman-teman yang mau beli laptop seri yang sama gitu. Karena saya lihat reviewnya di YouTube belum ada sih untuk seri yang sama seperti ini, yang pakai IPS. Khususnya tipe R0 Gen 0 ini ya, karena belum ada reviewnya yang R0 Gen 0. Kalau tipe lain sama dengan jeruan sama, Acer itu ada juga reviewnya, sudah lama sih juga. Cuma saya ingin berikan tambahan aja update ya, karena sudah unit yang saya beli ini sudah isi IPS dan keyboard backlit gitu. Kalau teman-teman ada pertanyaan mengenai laptop ini, karena saya sudah megang unitnya, mungkin saya bisa jawab di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oh ya, untuk baterai sendiri di review di YouTube saya lihat juga baterainya cukup awet ya, bisa tahan minimal itu 7 jam ya pemakaian Office dan editing itu, dengan kombinasi editing dan Office. Kalau untuk video playback itu bisa lebih lama lagi.